maghrib lagi. Bisa Waalaikumsalam kita warahmatullahi kita wabarakatuh. mulai. Dalam studi filsafat ya, mata kuliah studi filsafat, malam hari ini kita akan ya membahas tentang ontologi, ya, atau ontologi. Ontologi itu bagian terbesarnya adalah metafisika. Tapi kita coba untuk menempatkan ini dua pertemuan ya. Berikutnya membahas metafisika dan teologi ya kalau nggak salah, atau masuk kosmologi. Eh, Kenapa saya memulai dari ontologi ya supaya teman-teman tahu eh, ini dulu ya, bagian-bagian di mana bagian paling awal memang biasanya ya, ketika bicara filsafat Islam adalah ontologi dulu karena membicarakan realita ya. Kita perkenalkan dulu ya, dalam kajiannya ini eh, ya, eksis ya, real ada itu. Ilmu tentang ada, ilmu tentang eksistensi, kajian tentang eksistensi. Pokok bahasanya adalah being qua being, ya, wujud ya, sebagaimana wujud. Jadi teori-teori eksistensi tentang titik tumpu eksistensi itu dipertanyakan, ya. Kesejatian atau keutamaan ya wujud atau misalnya keutamaan eksistensi, atau keutamaan eksistensi yang mana yang lebih utama ya. Itu dibahas di dalam ontologi. Ada berbagai konsep-konsep, berbagai teori-teori, termasuk kemudian kajian wujud ini akan berkaitan dengan teori-teori seperti alam semesta, penciptaan, ya, kemudian masuk ke ketuhanan, ya, teori Tuhan. Ada konsep-konsep wahdatul wujud, gradasi wujud, ya, teori emanasi. Ini ada konsep-konsep ini yang akan dibahas eh, ketika kita mendalami soal ontologi, ya. Eh, Karena filsafat membahas dasar-dasar ya, membahas realitas, menyingkap ya, menyingkap, mencoba mencari tahu apa sih realitas itu dan seperti apa realitas sebetulnya, ya. Wujud, eksistensi ya tidak perlu dibuktikan atau didefinisikan, tidak membutuhkan definisi. Ya, konsep wujud itu sudah satu kesatuan. Ini yang menjadi pendapat para filosof. Wujud atau ada itu hanya satu, hanya punya satu oponen, satu lawan kata. Tiada. Kalau ada, kalau nggak ada ya tiada. Kalau dia bukan ada atau tidak tidak disebut ada maka tiada. Tiada itu ya maka tidak pula, konsepnya nggak ada. Ya. Eksis wujud ya. Contohnya gini, banjir ada nggak yang melihat banjir? Atau kebakaran ada nggak yang lihat kebakaran? Ada Pak. Ada Pak. Ada kebakaran ya, bukan melihat api besar gitu membakar bangunan misalnya. Yang kelihatan api membakar bangunan. Kemudian kita sebut kebakaran. Jadi itu adalah hasil penalaran, ya. Banjir itu hasil penalaran, bukan yang kita lihat adalah air melimpah keluar dari batas wajarnya. Harusnya dia di tempat dia mengalir, tapi ini dari sungai atau dari saluran air keluar dari saluran air menuju ke jalan, menuju ke sawah, eh, ke kebun, ke rumah-rumah itu. Kalau di sawah kan airnya juga seperlunya ya, tidak tidak penuh sampai menenggelamkan kan. Airnya adalah air yang tergenang seperlunya. Kalau airnya melebihi maka banjir disebutnya kan. Artinya di situ yang kita lihat air, yang kita lihat api, yang kita lihat apa lagi ya. Seperti itu.
Nah, baik Ibnu Sina maupun Mullah Sadra ya menyepakati melihat meyakini ada keutamaan atau sifat utamanya hasil ya, hasil utama sejati gitu ya. Yang paling 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 utama adalah wujud. Jadi wujud dulu. Eh, ya bukan kuiditas dulu. Sementara Sihabuddin Yahya ya Suhrawardi Syekh Al-Isyraq ini mengikuti iluminasionismenya Plato ya, juga berbeda dengan filsafat peripatrik Islam yang adalah Aristotelian ya menempatkannya keutamaan mahiyah atau esensi. Ini ada perbedaan pendapat di sini. Pertanyaan ontologi itu ya memang berkenaan dengan segala sesuatu yang ada tentang realitas-realitas, esensi, eksistensi. Ya. Maka pertanyaan ontologi adalah juga pertanyaan metafisika. Ya. Metafisika membahas yang hal-hal yang melampaui realitas fisik, ruang waktu, esensi, eksistensi, ya sampai ke nantinya menghantarkan pada teologi, ya divinitas atau ilahiyat, ya pemahaman tentang konsepsi Tuhan. Bicara ya eksistensi, maka ada eksistensi yang wajib ada, ya. Kalau dia tidak wajib ada, berarti dia belum jadi ada, tapi punya kemungkinan ada. Manusia ini punya kemungkinan ada, ya artinya bisa ada bisa enggak. Eh, Semua makhluk ya kalau disebut makhluk di alam empiris adalah bisa ada dan bisa tidak ada. Yang menjadi wujud wajib ya, yang maha wujud ya adalah prima kausanya Allah Subhanahu wa taala yang merupakan wajib ya wujud wajib. Apakah alam semesta itu kodim atau tidak? Apakah alam semesta itu abadi atau tidak? Abadi itu apa? Abadi itu tidak hancur sama sekali. Kalau berubah itu abadi enggak? Nah, perubahan pada alam semesta yang kecil-kecil itulah yang menunjukkan alam semesta itu tidak abadi, ya. Atau juga sekaligus menyebutkan bahwa alam semestanya sendiri secara keseluruhan abadi, tapi karena ada bagian-bagian yang banyak berubah terus sepanjang masa, berubah lagi, maka disitulah alam semesta itu mungkin, ya wujud mungkin, wujud yang kontingen, ekstensi kontingen, bisa iya, bisa ada, bisa tidak ada, dan bergantung pada wujud wajibnya, wujud wajib kita, wujud wajib dari keseluruhan alam semesta, yaitu wujud ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menjadi wujud wajib. Kita akan mengenal empat sebat ya. Dalam konteks alam semesta ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya. Ya. Paradigma, pandangan dunia, sistem ilmu itu punya punya komponen-komponen utama. Ya. Dari ontologi. Nah, teologi itu masuk dari ontologi. Teologi masuk dari ontologi. Epistemologi mempertanyakan atau menanyakan tentang pengetahuan, kemudian ya teleologi mempertanyakan menanyakan tentang tujuan ya, eh, arah ya, arah ya, tentang visi, tentang misi itu. Ethics ya, ethics dan aesthetics itu masuk aksiologi, teori nilai, bicara tentang baik buruk, keindahan ya, aesthetics dan seterusnya. Nah, ontologi sendiri menentukan pandangan kita tentang realitas kita, tentang realitas yang ada di sekitar kita, membahas eksistensi ya, dari sini, yang membuat kita bisa ya mempelajari secara ya satu persatu nanti keseluruhannya, sedikit demi sedikit untuk uh, menyusun ya serangkaian sistem paradigma itu.
sistem keilmuan kita. Oke, ada pertanyaan atau tanggapan? Belum, Pak. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Apakah eksistensi itu sifatnya absolut, Pak? eksistensi yang mana yang absolut? Eksistensi bumi. Ya, bumi kan berarti nggak absolut ya. Mungkin ya. Tapi kalau perubahannya, Pak, bagaimana, Pak? Apakah absolut atau tidak? Jadi perubahan itulah yang membuktikan kita ini tidak absolut. Karena berubah. Sekalipun kita lama sekali ada, ya. Nanti masuk ke dalam pembahasan eskatologi, ya. Ketika bicara eskatologi, bicara kiamat, ya. Kiamat itu seperti apa? Dengan adanya kiamat. Banyak nah ini membedakan ya. Sebagian teolog memang melihat kiamat itu keseluruhan, ya, total. Tapi sebagian enggak. Ini hanya tata surya demi tata surya. Jadi satu tata surya itulah yang akan kiamatnya sendiri. Tata surya yang berbeda tidak kiamat pada saat yang bersamaan. Tidak ada kiamat itu keseluruhan seluruh ya alam semesta yang maha luas ini, yang sedemikian luas ini. Ya, terutama ada bintang baru, ada lubang hitam, ya. Tapi kita nggak tahu di balik lubang hitam yang sudah ada itu apa. Kita nggak tahu bagaimana sesuatu di balik lubang hitam yang ada. Ya, itu. Nah, sehingga itulah kenapa ada pendapat-pendapat para filosof bahwa ternyata alam semesta ini memang qadim azali, bukan kemudian tidak berubah. Karena berubah, maka itulah yang membuat alam semesta berbeda dengan Tuhan. Tuhan tidak berubah. Allah nggak berubah. Allah nggak mengalami perubahan sama sekali. Tidak ada perubahan yang dialami oleh Tuhan. Karena ya Tuhan kan apa? Tidak tidak terjangkau. Eka, Ika itu kan tidak terjangkau, tidak terdefinisi, tidak terhingga, ya, juga tidak terbagi, ya. Tidak terbagi. Ya, karena tidak terbagi, beda dengan alam semesta ini. Walaupun matahari kita ini cuma satu, matahari terbagi. Matahari kan punya bagian-bagian. Apa aja bagian-bagian matahari? Ada yang masih ingat nggak? Bagian-bagiannya matahari apa aja? Ada inti-inti, ada Nah, inti nggak sih? ada intinya, ada, ya, artinya ada bagian-bagian dari matahari. Bumi juga punya bagian-bagian. Ya, segala sesuatu punya bagian-bagian. Dengan demikian dia eh, karena punya bagian, ada terdiri bagian-bagian, berarti dia tidak tunggal, ya, tidak esa, tidak ika, tapi dia satu, ya. Setiap tata surya kan satu, ya. Ada yang bintangnya dua, ya. Bintangnya dua, ada planet-planet yang mengitari dua bintang, mengitari dua bintang. Mengitari dua bintang bukan kemudian eh, bintangnya apa ya? Mengitari dua bintang itu sudah menunjukkan bahwa dia terbagi kan, berarti. Apalagi satu. Dan ternyata satu juga tidak ini, ya, satu masih terbagi. Itu apalagi? Masih ada? Manaf? Apa sudah cukup pertanyaannya? Agak bingung, Pak, tadi, Pak. Terlalu cepat slide PPT-nya, jadi Hmm? nangkapnya kurang. Oh iya, sedikit PPT-nya, ya.
Siap, Pak. Izin bertanya. Ya. Eh, Terkadang tadi setelah saya membaca buku yang direkomendasikan, terkadang saya berpikir bahwa saya ini hanya hidup sendiri gitu di dunia ini. Saya melihat bahwa orang-orang ini hanya sedang Hmm. eh, ngeprank atau hanya ya hanya bermain saja. Jadi saya berpikir bahwa saya ini hanya hidup sendiri gitu. Apakah berarti itu kan bentuk dari pengingkaran realitas atau dari pandangan solipsisme nggih. Bahwa pandangan itu bahwa saya hanya benar hidup sendiri. Ini minta dijelaskan. Kemudian yang kedua, saya sering mendengar misalnya kalau lagi pelatihan atau mungkin eh, kadang orang memframing saya misalnya di saat sakit atau kadang lagi eh, merasakan sakit yang luar biasa itu disuruh menganggap bahwa itu hanya sebuah ilusi gitu. Ya anggap aja bahwa itu nggak ada gitu. Nah menurut em, filsafat niku bagaimana gitu? Bahwa saya disuruh untuk menganggap bahwa sakit itu hanya ilusi. Kadang saya memframing diri saya bahwa oh sakit itu nggak ada gitu. Tapi ya di sisi lain saya merasakan sakit itu. Siap, Itu kalau terima kalau kasih. sudah masuk ke filsafat jiwa ya, sudah masuk ke filsafat jiwa itu. Filsafat jiwa itu ya nanti ke psikologi. Eh ini apa namanya? Realitas itu ya realitas yang kita alami ini kan kita di dunia di alam empiris ya, bukan di alam barzah ya. Kalau kita tidur, kita masuk ke alam barzah ya. Kita mengalami imajinasi ya, dan imajinasi itu sesuatu yang wajar dan harus ada. Kalau kita nggak punya imajinasi, kita nggak hidup ya. Kita tidak ya, karena justru kita ini berada di bawah itu. Ketika kita ada di alam barzah itulah yang lebih nyata dari alam empiris. Alam malaikat, para malaikat lebih nyata dari alam barzah. Alam yang lebih apa? Yang paling atas itu alamnya Tuhan, yang lebih alam yang paling nyata. Kalau kita bicara gradasi, jadi realitas itu bergradasi antara kita. Ya, maka ada teori emanasi, kemudian dikuatkan ya. Sohrawardi punya teori tentang gradasi wujud. Kalau Sohrawardi itu penyinaran ya, penyinaran atau sehingga Allah itu cahaya yang paling nyata, yang paling real. Kemudian kita ini hanya pancaran-pancaran saja. Maka sejumlah teks, sejumlah tradisi, terutama di dalam agama Islam kita diberitahu ya tentang Allah itu menciptakan berdasarkan wajah. Ada wajhiyah ya, wajhilah ya, wajahnya Allah. Wajahnya Allah itu maksudnya apa? Ayo bayangin bayangin wajah orang nih. Ruh ya, Pak, bukan. Ah, wajah yang dimaksud itu cerminan atau imajinasi. Cerminan atau imajinasi. Jadi ketika mau bikin roti atau mau bikin mau eh, bikin kue misalnya. Udah ada belum kuenya? Sudah di dalam imajinasi kita. Mau bikin kursi, udah ada belum kursinya? Mau melukis sudah ada belum lukisannya? Sudah ada di dalam imajinasi. Sudah ada. Ya, ketika Allah ingin menciptakan alam semesta sudah ada. Ya, alam semesta ini ada lebih dulu daripada adanya alam semesta itu sendiri. Lebih dulu. Kenapa? Karena Allah yang mengimajinasikan alam semesta. Maka itu tinggal kun, fayakun. Kun. Kemudian siapa yang yakunu? Yakunu itu kata ganti orang, ya itu kata ya di situ dinisbatkan kepada
Disitulah ada konsepsi tentang akal pertama, tentang jiwa universal. Yang mana akal pertama? Kalau kita melihat Surawardi, akal pertamanya itu ya Al-Qalam. Jiwa universalnya itu ya Lauhul Mahfuz. Jadi dengan adanya Al-Qalam dan Lauhul Mahfuz, itulah kemudian alam semesta bisa terwujud sebagai bagian dari proses penciptaan alam semesta. Kalau melihat dari Surawardi. Mula Sadra juga menggunakan gradasi wujud, ya, pemahaman gradasi wujud. Jadi yang tunggal tidak menghasilkan, karena tunggal tidak punya bagian. Tapi Al-Qalam jelas, Al-Qalam itu kan tunggal. Tapi Al-Qalam punya bagian. Jadi Al-Qalam itu diciptakan oleh Allah, dia punya bagian. Ya, bagian-bagian dari Al-Qalam yang menghasilkan ruang dan waktu, menghasilkan kemudian menghasilkan kita semua ini, ya, yang kita semua yang dituliskan kita ini dalam semesta ini dituliskan. Ya kalau mau bangun rumah udah ada rumahnya ya, udah ada duluan di dalam pikiran kita, dalam imajinasi kita. Itulah makanya imajinasi. Makanya ada wajah Allah. Wajah Allah itu ya imajinasi Allah. Ya. Gambaran yang dibuat oleh Allah. Oke, dilanjutkan. Ada lagi? Ustaz, tanya Ustaz, mengenai kalam sama Lauhul Mahfuz tadi Ustaz. Ya. Itu kira-kira dalam dalam kalimat tadi itu Lauhul Mahfuz sama kalam itu kata benda atau kata kerja sebetulnya Ustaz? Ya jelas kata benda ya. Kata kerjanya di mana? Tapi Al-Qalam itu kan benda. Apakah maksud saya ketika Allah mungkin bukan Allah. Jadi maksud saya ketika kita menyebutkan kalam itu sebagai tulis, kemudian Lauhul Mahfuz itu sebagai benda yang ditulis, apakah itu sebetulnya hanya kias maksud saya? Kita nggak bisa membayangkan ya, tidak bisa membayangkan yang jelas itu. Itu bagian yang kita nggak bisa membayangkan seperti apa gitu kan. Tapi bahwa dengan demikian sudah ada ruang dan waktu, iya. Karena kalau di luar dari Al-Qalam dan Lauhul Mahfuz itu, di atas lagi sudah nggak ada lagi ruang dan waktu. Karena Tuhan tidak butuh itu ruang dan waktu. Ruang dan waktu kita yang butuh. Seluruh makhluk membutuhkan namanya ruang dan waktu. Ada yang hanya butuh ruang saja, nggak butuh waktu. Ada yang butuh waktu saja, nggak butuh ruang. Tapi semua berarti butuh ruang dan waktu. Waktu itu sendiri ya gimana? Waktu kan gerak ya. Kalau nggak gerak, ada waktu nggak? Kalau tidak bergerak, ada waktu nggak? Ya, nggak ada. Nggak ada. Berarti ya. Karenanya dengan demikian berarti waktu itu gerak. Kalau nggak ada gerak, itu tidak ada waktu. Pak Punten, Pak mau tanya, kalau yang dimaksud dengan ada itu yang seperti apa? Harus ada bendanya tah apa? Di sini kan dijelaskan esensi dari apa itu berada. Sedangkan Allah itu kan apa ya? Tidak terdefinisikan esensinya. Ada di sini konsepnya bentuknya. Ya. Kita bicara konsep ada. Bukan kita menentukan sesuatu itu menjadi ada karena apa. Yang jelas kenapa ada ya? Karena kita tahu konsepnya ada, berarti itu ada. Ya, kalau kita ya tidak selalu, tidak melulu bicara ada itu bukan
kalau seperti itu kan berarti materialis ya. Hanya yang mengakui yang ada itu ada sesuatu yang terindrai. Tapi ketika kita bisa menyebutkan suatu konsep, bisa bicara mengatakan satu konsep kan, Allah itu kan ada konsep ya. Berarti ada. Apa yang enggak ada itu adalah yang tidak pernah terucapkan konsepnya oleh kita sama sekali. Sepanjang sejarah dunia tidak pernah diucapkan oleh manusia apa? Enggak ada kan? Enggak ada, bingung kan? Konsep apa yang belum pernah ada? Sampai hari ini, dari awal adanya Nabi Adam sampai hari ini, konsepnya belum ada apa? Berarti belum ada. Maka sesuatu itu pasti belum ada. Atau nggak ada. Karena sampai sekarang nggak ada. Kalau robot zaman Nabi Adam belum ada. Sekarang ada. Berarti robot itu sejak awal konsep robot itu ditemukan, dia baru ada. Sekalipun belum ini ya. Robot itu konsepnya dulu atau bendanya dulu? Konsep, Konsep Pak. dulu, Pak. Konsepnya dulu. Konsep. Ya. Konsep dulu ya. Kalau tidak ada konsep, tidak ada benda. Ya. Sementara benda itu sendiri kan hanya sesuatu yang fana. Ya, alam kita ini di alam empiris ya, yang tidak nyata, fana. Ini alam kita ini fana. Yang nyata itu ya lebih nyata itu di luar. Berarti kalau boleh dibilang ada itu karena pengadaan, Pak. Ya terserah mau dibilang pengadaan atau apa ya, tapi kan sesuatu yang kita nggak bisa menyebutkan konsepnya kalau dia itu tidak ada atau belum ada. Coba apa yang belum ada dari Nabi Adam sampai sekarang? Ini nggak bisa kan nyebutnya? Nggak bisa kan? Nggak mau bayangkan apa ya yang belum ada? Kan nggak bisa. Artinya belum ada karena memang belum ada karena memang kita nggak punya konsepnya. Disinilah kemudian masalah agnostisisme itu dibantah dengan cara itu. Tahu tak punya nggak orang-orang agnostik itu punya nggak buktinya punya nggak konsep Tuhan? Punya. Mereka punya. Terus kenapa bilang itu tidak bisa dibuktikan? Agnostisisme itu memandang Tuhan tidak bisa dibuktikan keberadaannya. Kalau Tuhan tidak bisa dibuktikan keberadaannya, dia punya nggak konsep itu? Punya. Kalau punya ya bisa dibuktikan. Karena punya konsep itu. Kalau dia nggak punya konsep Tuhan, tidak mengetahui konsep Tuhan, bagaimana bisa berbicara atau berpendapat tentang Tuhan? Oh, dia nggak punya konsepnya. Dari situ. Agnostisisme. Tapi kita coba review ya. Coba perhatikan ini kan yang saya jadi tergerak ya. Kalau agnostik di Belanda itu kan ya salah satu pemain bola senior kan Robin van Persie kan istrinya Muslim, anaknya Muslim ya. Sekalipun kita nggak tahu ya, itu privat ya. Bagi mereka itu privat. Tapi secara terbuka Robin van Persie dan istrinya itu mengatakan berbeda agama. Robin van Persie sendiri agnostik, istrinya Muslim. Dengan anak-anaknya merayakan Idul Fitri, merayakan Idul Adha, tapi Robin van Persie sendiri adalah seorang agnostik. Bagaimana dia bisa menjadi agnostik? Kan dia, saya nggak percaya kalau dia nggak belajar agama, nggak belajar Islam, bahkan mungkin dia belajar Kristen, secara belajar beneran ya, bukan belajar dalam arti cuman belajar caranya sholat, enggak, ini belajarnya bukan belajar anak SD. Dia tuh pasti belajar yang lain yang lebih mendalam dari belajarnya anak sekolah. Saya nggak percaya kalau dia nggak belajar sama sekali atau belajarnya cuma terbatas. Saya yakin enggak. Saya yakin dia belajar beneran. Tapi berakhir pada tetap menjadi agnostik. Ya mungkin lebih karena preferensi. Kembali lagi, iman itu bicara preferensi. Jadi seorang revisionis itu menantang ilmu, menantang imannya itu adalah sebetulnya untuk diri sendiri. Maka revisionisme tidak menyelesaikan masalah iman bagi orang lain. Masalah teologi bagi orang lain, nggak bisa. Itu menyelesaikan untuk diri sendiri.
Itu ya. Sudah? Ada lagi? Berarti ini Pak, punten Pak, mau bertanya Ya. lagi Pak. Kalau adanya warna kuning, hijau, biru, apa itu tuh ada dalam bentuk apa hanya eksistensi apa sekedar apa itu Pak? Warna itu apa? Apakah bentuk cairan apa bukan Warna Pak? itu apa? Warna kok bentuk cairan sih? Warna itu tak tadi kan warna itu esensi atau oksiden ya. Kata sifat ya. Sifat. Oh, kan, Pak. Bukan bukan ini ya, bukan ya. Jadi dia bukan wujud dong ya. Bukan Ya eksistensi. bukan wujud berarti kan. Bukan wujud. Ya. Kalau Sama, wujud kan berarti kan barangnya berwarna merah. warna itu sama kayak baik, jahat gitu ya. Oh, Di sana lagi ini ya. Ini kan malam Jumat ya. Lagi iya. malam ya. Atau apa itu suaranya? Hah? Puji-pujian. Baru Isya. puji-pujian. Iya. Oh iya baru Isya ya. Belum terlalu ini ya. Belum terlalu apa? Malam ya. Oke, ada lagi? Ya, silakan. Punten Bapak, Ya. Ya, dilanjut aja. ya tadi kan seperti yang disampaikan sama Bapak kalau untuk ada itu kan sebuah esensi ataupun konsep seperti yang tadi diuraikan ketika Allah itu menciptakan alam semesta ataupun bumi itu berarti kan sudah terbayangkan oleh Allah itu sendiri bagaimana itu nanti buminya ataupun tadi juga Bapak apa yang menguraikan bahwa ketika kita mau membuat sebuah kursi, artinya kan untuk kursi itu sendiri sudah terbayang atau terimajinasikan kan Ya. di dalam pikiran kita gitu. Ya, halo? Halo, Ya, Kak. lanjutkan. Pertanyaannya untuk dalam area yang belum mungkin dalam area yang kayak misalnya tadi ketika kita tidur ini kan sebenarnya kan masuk ke dalam ranah alam mimpi ataupun apa yang notabene kita juga kan masih abstrak. Seperti ya perbedaannya seperti yang tadi disampaikan sama Bapak bahwa alam barzak itu kan nyata. Hanya dalam arti kan ini, ketika alam barzak itu kan baru perumpamaan untuk yang kita ya. Terkecuali misalkan notabene sudah disampaikan oleh beberapa hadis bahwa di alam barzak itu akan terjadi seperti ini. Sedangkan kan kita juga notabene hanya baru membayangkan ataupun belum melihat secara nyatanya itu sesuatu yang seperti apa, Pak? Apakah Kalau notabene termasuk dalam esensi ataupun mimpi itu konsep? udah pernah mimpi kan? Masa nggak Ya, pernah kalau mimpi? mimpi sudah. Nah, ya artinya mimpi itu kan kita masuk ke dalam alam barzah. Ketika kita mimpi memang kita masuk ke dalam alam barzah itu. Kita tidak mengalami mimpi itu di alam berbeda, enggak. Sekalipun misalnya ini dialami ya oleh sebagian orang kita kan kadang mengalami gitu ya. Mimpinya itu masih di ruangan yang sama yang kita lihat di dalam mimpi kita, ruangan yang sama dengan tempat lokasi kita tidur. Iya, itu terjadi. Tapi itu tidak di alam yang sama. Ya, walaupun di ruangan yang sama, Anda tidak sedang ruhnya keluar di
situ juga gitu, enggak ya. Tapi berada di ruangan apa di alam yang berbeda. Tetap pada dasarnya di alam yang berbeda. Oke. Ini ya bicara ya. Kalau mahiyah atau aksiden atau esensi itu ya mahiyah atau esensi merupakan aksiden ya bagi wujud. Sesuatu yang tidak merupakan wujud itu sendiri. Ya, dia terpisah. Ya, kita dapat memisahkan makna wujud dengan makna mahiyahnya. Ya, kalau laptop hitam ya, laptopnya kan berbeda dengan hitamnya, terpisah. Eh, ini cangkir biru kan cangkirnya dengan birunya terpisah. Ya, menjadi bagian tersendiri dari wujud. Ya. Nah, oke. Nah, di situ kenapa wujud ternyata memiliki lebih lebih utama berarti daripada atau eksistensi lebih utama dari atau lebih menjadi yang lebih tinggi, lebih lebih inti daripada sifatnya atau aksidennya ya. Keutamaan wujud ya. Dan relatif ya kalau wujud itu lebih absolut dan sifatnya lebih relatif. Eh, tidak menjadi satu yang setara ya antara mana wujud mana esensi, mana eksistensi mana esensi. Ya kan di sudah cukup. Oke, ada lagi pertanyaannya atau Ustaz, tanya Ustaz. ya? Jadi kalau wujud itu bisa dipisahkan Ustaz daripada mahiyahnya Ustaz. Hmm. Menurut ini Ustaz. Apakah itu sama kalau kita ibaratkan itu zat dipisahkan dari sifatnya itu Ustaz? Ya, ya, itu maksudnya. Sama itu. Ya, Oke. Berarti mungkin kalau api itu dipisahkan dengan panas Ustaz. yang panas kan belum belum tentu karena api ya. Iya, tapi kalau jadi seperti apa? Kalau kita menyebutkan Kita kalau api, membayangkan api merasakan kepanasan nggak? belum. Ya, tidak merasakan kepanasan ya. Ya, Kan membayangkan api tidak merasakannya itu. ya. Dan kita membayangkan air kan tidak basah karena membayangkan air ya. Tidak jadi kenyang atau full karena membayangkan hausnya kita kan nggak hilang karena membayangkan minum Hmm, ya. Nah, hmm, seperti itu. hmm. Baik. Oke. Gimana ada lagi?
Jadi berbeda ya dengan di misalnya filsafat Barat modern ya. Filsafat Islam itu mencari pembuktian ya tentang eksistensi Tuhan, tentang kebenaran adanya Tuhan. Dan itu terbukti ya. Kalau kita membuktikan keberadaan Tuhan itu jangan cuma dengar dari orang lain ya. Memang kita dibantu oleh nabi ya. Ada nabi, rasul yang membantu menolong kita untuk mengenal Tuhan. Tapi kita kemudian juga sebaiknya memang untuk membuktikan sendiri eksistensi Tuhan. Walaupun tidak semua bisa ya, tidak semua bisa. Yang sudah belajar dan sudah dikasih tahu pun belum tentu bisa. Assalamualaikum Pak. Ya, Iya, ya, silakan. Pak izin Pak bertanya Pak. Ini mengenai berhubungan dengan kewujudan ini. Saya suka memperhatikan Pak ya orang-orang Barat atau orang-orang yang mencari Tuhannya dalam artian sebelum masuk Islam. Contohnya orang-orang yang mempunyai pemikiran akal yang bagus. Ternyata setelah masuk Islam itu Islamnya itu bahkan lebih baik daripada orang Islam yang belajar dari kecil, Pak. Kira-kira apa penyebabnya ya, Pak ya? Sebetulnya nggak semua ya, nggak semua. Ya nggak Dan semua, cuman tidak kadang-kadang ada, lebih baik. oke, tidak ada ini kok, tidak ada apa namanya, tidak ada apa ya, tidak ada statistikanya, nggak ada. Data statistiknya nggak ada. Setahu saya nggak ada data statistiknya seperti itu ya. Kalau indeks islamisitas itu masyarakat yang dilihat, bukan orang individu. Gini, menurut sebagian, gini loh, kita lahir sebagai Muslim, kita belajar nggak membuktikan adanya Tuhan itu belajar nggak? Belajar nggak tentang nggak semua. Ya, Banyak tidak yang semua, benar. banyak yang nggak belajar membuktikan adanya Tuhan. Sebentar, ini saya cari saya taruh di YouTube saya dan ini unlisted ya. Jadi nggak semua bisa akses. Saya taruh itu ya argumentasi adanya Tuhan. Dan itu terbukti. Ketika dipraktikkan, kita bisa mempraktikkan sendiri. Bagaimana kita ingin tahu adanya Tuhan, individualitas Tuhan. Ya. Dan bukti-bukti itu ada, bisa dicari, bisa dipelajari. Ya. Namun kembali lagi bagaimanapun, ketika kita bicara iman itu ada preferensi pribadi kita. Preferensi. Saya ingatkan bahwa ini perkataan dari Buya Syakur ya. Buya Syakur kan bilang jangan takut murtad. Kira-kira jangan takut murtad yang dimaksud Buya Syakur itu sama kayak kita bilang jangan takut api. Coba jangan takut api nih. Terus tangannya mau nggak ditaruh di api? Takut nggak sama api? Nggak takut sama api. Terus ditaruh tangannya di api mau nggak? Megang api itu, dibakar tangannya mau nggak? Halo? Iya, Pak. Apa? Nanti Nggak mau. kebakar. Nggak mau kebakar kan? Nah sama seperti itu. Jangan takut murtad itu bukan menyuruh orang untuk bukan menyuruh orang untuk murtad, hati-hati. Jadi nggak apa namanya, kita harus belajar berislam itu ya dengan akal ya. Jadi manusia dulu atau beragama dulu itu kan sama dengan telur dulu apa ayam dulu. Ada jalan memutar memang, tidak mungkin kita belajar agama kalau kita bukan manusia. Dan belajar menjadi manusia itu enggak secara
otomatis manusia itu belajar menjadi manusia karena dimanusiakan. Bukti bahwa manusia bisa kesulitan atau terhambat belajar menjadi manusia zaman perbudakan Atlantik itu. Perbudakan Atlantik yang di Amerika Utara, di Amerika ya, benua Amerika. Yang dari Afrika diperbudak secara rasial dengan landasannya rasial, landasan ras. Itu mereka diperbudak menggunakan landasan ras itu berdasarkan rasnya maka diperbudak karena hitam, karena aborigin Australia aborigin juga begitu. Itu dengan adanya seperti itu mereka anak-anaknya belajar jadi manusia enggak? Anak-anaknya itu enggak belajar jadi manusia. Nah, ketika anak-anaknya itu tidak belajar menjadi manusia, kan anak-anak ini tidak belajar menjadi manusia gitu ya. Mereka belajar menjadi hewan. Nah, karena itu berarti kan membuat mereka kesulitan, tidak mampu untuk menjadi manusia. Jadi menjadi manusia itu dipelajari oleh manusia. Kapan? Waktu kita lahir. Ya, kita lahir kita berinteraksi dengan manusia. Ketika kita lahir berinteraksinya tidak dengan manusia, kebanyakan berinteraksi dengan hewan, kita akan jadi hewan. Dan itu nggak alami ya. Nggak alami ya, itu bisa disengaja, bisa diatur. Bisa diatur. Bisa bisa dilatih. Karena manusia harus dilatih untuk menjadi manusia. Belajar untuk menjadi manusia. Dulu baru belajar beragama. Iya Pak, saya baru kepikiran tadi tentang apa namanya pengadaan tadi ya, tentang pengadaan tadi. Tadi Bapak bilang ada sesuatu itu menjadi ada ketika sudah diimajinasikan. Berarti ketika dalam proses pencarian Tuhan Nabi Ibrahim itu dikatakan kan eh, Nabi Ibrahim itu melihat pertama itu bintang, matahari, lalu kemudian bulan. Nah, terakhir itu kan Allah menunjukkan wujudnya gitu. Apakah yang dilihat Nabi Ibrahim itu sesuatu imajinasi tentang Allah atau bukan, Pak? Yang dilihat oleh Nabi Ibrahim ya oke, apakah itu imajinasi itu? Imajinasinya Nabi itu berbeda dengan imajinasi kita. Ini imajinasi Nabi itu berbeda jelas jauh dengan imajinasi kita. Saya taruh sini dulu ya. Itu saya masukkan ya di chat dan di grup ya. Ini unlisted dan saya sengaja mengatur juga. Karena menurut saya ini 18 plus. Age restricted ya. Pembuktian adanya Tuhan. Pembuktian eksistensi Tuhan. Sedang. Bisa nggak? Boleh dibuka kalau bisa atau memungkinkan dibuka YouTube-nya. Sudah dibuka, Pak. Lagi dibuka. Itu ya. Jadi eksistensi Tuhan itu dibuktikan dan bisa dibuktikan. Berarti kan pembuktian secara akli menjadi demikian penting. Saya akan berikan ilustrasi.
Lupa saya. Ya, silakan silakan. Izin bertanya, Pak. Halo, halo. Ya, ya. Ya, gini, Pak. Kalau dalam konsep teologi dari saya backgroundnya pesantren ya, Pak. Jadi belajarnya kitab kuning. Dari beberapa kitab yang saya baca dalam teologi itu qoblal wujud atau kita mudahnya menyebut dengan azali ya. Di azali itu Allah punya konsep yang disebut dengan suluhi, tanjisi suluhi kodim dan tanjisi suluhi jadid. Nah, apakah konsep seperti itu sama dengan yang dikatakan Bapak yaitu membayangkan sebelum wujud? Apakah bisa dikatakan demikian atau bagaimana, Pak? Itu coba nanti dipelajari masing-masing ya terkait itu. Saya kurang mendalami itu ya. Tapi apakah kalau samaan atau perbedaan ya? Tapi yang jelas kira-kira seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau disebut sama dengan yang mana atau ada kemiripan coba dipelajari sendiri juga. Saya belum nggak cukup mendalami di situ. Ya, baik, Pak. Makasih, Pak. Lalu bisa teman-teman lihat ya di itunya ya, yang tadi saya sampaikan YouTube itu bagaimana membuktikan. Ya. Ini kalau saya share nanti 18 plus ini. Saya sengaja 18 plus ya, merestrict usia dan unlisted dari kanal YouTube saya terkait pembuktian Tuhan itu ya. Karena saya melihat teman-teman tidak mungkin tidak mungkin sembarangan orang bisa ini ya untuk bicara soal pembuktian eksistensi Tuhan ini. Saya sengaja memberikan pembatasan dulu. Jangan semua orang bisa belajar bukan karena orangnya belum ini ya, tapi usia kadang kan usia jadi belum cukup secara usia belum punya kemampuan ya untuk menalar sehingga harus belajar menalarnya dulu. Ini kan saya di S2 ini untuk belajar itu. Sengaja saya perlakukan itu. Kira-kira bagaimana membuktikan Tuhan itu ada? Nah, dan kita melihat Tuhan itu secara logis, secara rasional, dengan akal melihatnya. Tidak melihat Tuhan itu dengan mata, dengan mendengar suaranya dengan telinga, itu enggak. Tidak terjadi seperti itu. Kalau membaca Fazlur Rahman ya, Fazlur Rahman menyebutkan wahyu itu kan divine inspiration ya, inspirasi ilahiyah. Inspirasi ilahiyah. Berarti ada unsur imajinasi di situ. Coba Rasulullah mendengar suara gemerincing. Rasulullah merasakan semilir angin. Rasulullah melihat kehadiran presensi presence dari malaikat Jibril. Kemudian disitulah turunnya wahyu. Dan itu sangat berat. Itu membutuhkan waktu 1 jam, 2 jam sekitar itulah kalau menggunakan satuan waktu yang berlaku hari ini. Kira-kira seperti itu. Dengan demikian menunjukkan bahwa penerimaan wahyu itu ya tidak seperti yang kita bayangkan turun atau diberikan begitu saja gitu. Ada proses yang cukup ya cukup tidak bisa dibayangkan ya, sulit untuk dibayangkan oleh kita.
Tapi ada nggak kita kadang-kadang merasakan perasaan yang menyerupai? Ada saat imajinasi kita sedang kuat ya, saat pikiran kita sedang sekuat-kuatnya ya, itu muncul. Ya. Jadi disitulah. Kalau secara real, kalau kita mau netral ya, tanpa preferensi, itu saya kasih gambaran gini. Sebetulnya agama juga bisa dianut oleh banyak orang. Ada unsur politiknya. Dalam arti kita agama itu didukung oleh kekuasaan. Kalau nggak didukung oleh kekuasaan atau kurang dukungan dari kekuasaan, tidak ingin masuk ke dalam kekuasaan, tidak dilindungi, dia sedikit pengikutnya. Ada kontestasi di situ. Ada kontestasi di situ. Tapi kemudian, menuju pada ini ya, menuju pada dari tadi netral menuju kepada lebih berpihak ya. Lebih berpihaknya adalah Tuhan yang berpihak. Jadi Allah yang memberikan keberpihakan kepada agama-agama ini. Allah berpihak bukan pada keseluruhan dari agama-agama besar, nggak semuanya. Allah hanya berpihak pada satu agama besar. Yang saat ini salah satunya yang kita anut ini, kita yakini Allah berpihak sama kita. Gitu. Jadi kita hanya yakin saja bahwa Allah berpihak kepada kita. Itu berdasarkan pikiran kita. Ya, berdasarkan tetap menggunakan prinsipnya Allah itu bersama prasangka hambanya. Berarti kita punya pandangan udah itu yang kita pahami. Ini yang kita ikuti. Preferensi individual itu ada. Kalau kita kenapa menganut agama Islam, kenapa memeluk agama Islam, kenapa menjadi Muslim, bisa juga sebetulnya dijawab dengan pertanyaan yang sama, ya, atau dijawab dengan jawaban yang sama ketika kita ditanya kenapa mau menikah dengan si itu, gitu. Kira-kira bisa gitu. Kira-kira bisa kenapa kok mau istrinya kayak gitu, mau suaminya kayak gitu, itu kira-kira bisa dijawab dengan pertanyaan dengan jawaban yang sama dua pertanyaan tadi. Preferensi individual itu ada. Salam Pak, Ya, mau sedikit tanya gitu Pak. ya silakan. Eh, Memang ada kegelisahan Pak ya, kalau kita angkat pada apa yang istilahnya pengukuran kebenaran gitu Ustaz ya. Jadi misalnya kalau kita katakan bahwa agama itu preferensi, jadi jatuhnya itu kayak apa istilahnya ya, kayak gambling gitu maksudnya. Ya saya yakin ini benar, si dia yakin itu yang benar gitu. Jadi kalau kita tanya berarti nanti yang selamat di antara kita sebenarnya siapa gitu. Sementara kita itu sudah saling menegasi. Kalau kita Oh, menyatakan agama kita jangan benar, jangan jangan ini jangan dibawa kepada ini pada apa relativisme ya, jangan dibawa pada relativisme atau pada sebentar dulu Ustaz. Bukan begitu. Jadi maksudnya begini, preferensi itu kan berarti sudah jelas menjatuhkan pilihan, kita menjatuhkan pilihan pada apa yang kita anut gitu kan ya. Karena kita sudah menyebutnya sebagai preferensi. Kecuali misalnya kita menyatakan Islam itu bukan pilihan saya gitu. Islam itu sebenarnya adalah
satu-satunya agama yang kalau orang tidak memilihnya, maka dia Itu pilihan namanya. sesat, katakanlah, atau Berarti, mungkin kita berarti, lebih longgarkan. berarti itu pilihan. Maksud saya, iya, kalau kita menyatakan itu pilihan, ya kan, itu sama dengan kita mengatakan 1 tambah 1, Hmm? ada yang mau memilih di sini siapa jawabannya, ada yang memilih 5, 6, itu bisa dibuktikan 6 itu salah karena logikanya begini, 7 itu salah karena Ya, logikanya artinya, begini, artinya hanya kan 2 jelas. yang benar gitu. Nah, kalau agama ini kan kompleks, tidak langsung bisa dinyatakan benar dan salah, gitu kan? Karena wilayahnya juga sangat abstrak, jangkauannya juga tentang Tuhan yang nggak bisa dibuktikan secara pembuktian Tuhan secara rasional itu juga masih ada bantahannya secara rasional gitu misalnya juga kan. Karena kita juga bisa baca itu. Nah, yang saya ingin tanyakan itu ya kadang-kadang kalau ada namanya preferensi dan setiap individu punya preferensi, jadinya uh, ya mungkin ya ada gambling juga gitu ya. Ini pilihan saya gitu. Tapi pertanyaan pilihan saya ini benar secara hakikat apa enggak gitu kan. Yang lain juga mungkin bisa bertanya gitu kan. Walaupun kita tidak harus saling apa namanya memusuhi, tapi paling tidak di dalam diri kita tuh pasti ada pertanyaan ini sebenarnya siapa sih yang benar? Apalagi kita meyakini misalnya kan Tuhan yang akan memutuskan kelak di akhirat kan ada ayatnya itu kan innallaha yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun gitu. Allah akan memutuskan di akhirat. Jadinya kayak kita juga apa jatuhnya kita yakin tapi kan ayat ini juga membuat kita apa ya bisa saja kita nggak yakin-yakin banget gitu kan karena agama ini pilihan saya beda dengan kita mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 2 itu semua agama bisa menyatakan hal yang sama mungkin itu semacam kalau kita harus mengatakan agama sebagai preferensi gitu itu layaknya pilihan tertentu yang pilihan yang lain kita tidak bisa memutuskan gitu beda dengan misalnya sains atau matematika misalnya itu bisa diputuskan dan eh, eh, preferensi individu itu bisa diangkat pada satu struktur umum gitu. Sehingga orang eh, sehingga kita bisa mengatakan begini, orang kalau nggak mengambil jawaban ini kelihatan ada masalah dalam pikirannya. Misalnya kita mengatakan 1 tambah 1 sama dengan 2. Atau misalnya sesuatu yang dikalikan maka hasilnya adalah bisa dibagi dengan apa yang Bisa menghasilkan dia dipersingkat ya. Ini misalnya. Itu waktu kalau kita orang kan menolak, waktu kita kan terbatas ya. ya, Ini ya gini, seputar itulah Ustaz. Kira-kira begitu. artinya gini, itu pemahaman Anda gitu loh. Maksudnya eh gini, itu malah justru jangan dibawanya itu ke relativisme ya. Kita nggak masuk ke dalam relativisme, nggak menjadi relatif, nggak. Tapi adanya standar itu kan ini ya. Mau kayak gimana pun juga orang yang namanya dia mau bicara mau membuktikan Tuhan tidak ada, tetap saja mereka punya cara untuk mencoba menantang itu. Nah, di sini kenapa ada teman-teman kita yang revisionis ya. Revisionisme itu kan menantang ya, menantang dari teks, dari tradisi, dari Al-Qur'an dia menantang, memberikan tantangan pada Al-Qur'an, pada teks agama. Tantangan itu pada dasarnya mereka dengan mereka menantang seperti itu dengan mekanisme metodologi yang sudah mereka jalani, sudah mereka operasikan, hasilnya adalah mereka lebih beriman. Mereka lebih beriman. Mereka lebih kuat imannya daripada sebelumnya. Lebih kuat dalam bicara agama dibanding sebelumnya. Gitu. Dan itu faktanya. Artinya kan ada cara kita ya. Dan kenapa di situ disebut preferensi bukan kemudian bisa menjadi relatif. Tentu kita nggak bisa dong yang mana yang istrinya paling benar itu kan nggak gitu. Seolah-olah ada itu. Tidak seperti itu juga, tapi ada di antara itu. Relatifnya itu tidak relatif sampai relativisme ya.
Tapi preferensi individual itu ada dalam beriman. Itu kenyataan. Kita berpreferensi dulu. Makanya ada orang yang belajar agama justru ujung-ujungnya ini kan ada sejumlah ya, kalau kita lihat para murtadin punya argumentasi keluar dari Islam itu argumentasi dari Al-Quran. Ada juga orang yang keluar dari Kristen argumentasinya dari Injil. Ada juga orang yang keluar orang yang makin kuat dalam berislam ya. Karena justru argumentasi yang kelihatannya atau kedengarannya oleh sebagian orang melemahkan Islam. Coba terkait dengan proses penyusunan mushaf. Proses penyusunan mushaf itu tidak seperti yang kita menganggap itu sudah terjaga, karena ayatnya begitu ya. Inna nahnu nazzalna dzikra ya, adzikr yang diturunkan yang dimaksud, dan itu nahnu. Berarti Allah melibatkan makhluk di situ. Wa inna lahu ya, gitu ya. Nah, kan yang dijaga, yang menjaga teks, yang menjaga adzikr itu adalah bukan Allah sendiri. Yang menurunkan Al-Qur'an, menurunkan adzikr itu bukan yang menurunkan bukan Allah sendiri, yang menyampaikan bukan Allah, itu bukan sendirian, dalam arti Allah melibatkan makhluk di situ, Allah melibatkan malaikat, melibatkan Nabi Muhammad, melibatkan para sahabat Nabi di situ. Kemudian dari situ ada dialektika yang membuat akhirnya kita bisa menerima ya, membaca teks Al-Qur'an yang hari ini. Itu ketika kita menantang itu, menguji, melihat ya kontestasi yang ada pada zaman Nabi, pada zaman setelah kerasulan, maka dengan demikian ada dua pilihan di situ. Kita makin kuat imannya atau makin lemah. Saya berapa kali mendengar, melihat video-video yang mencoba melemahkan Al-Quran itu dengan melemahkan Islam itu dengan penyebutan orang Al-Quran itu banyak kan tentang Bani Israel, sehingga akhirnya dia keluar dari Islam. Saya kok melihatnya aneh ya, kan Al-Quran menyebut banyak hal tentang Bani Israel, bukan kemudian malah orang itu punya argumentasi buat murtad. Bagi saya dia murtad itu dia punya argumentasi yang salah. Kira-kira bisa nggak dibuktikan argumentasi mana yang benar? Yang argumentasi dia yang menolak Al-Quran karena ayat-ayat Bani Israel, ayat-ayat yang untuk Bani Israel, atau argumentasi orang yang membela ayat-ayat itu sebagai bukti itu dari Tuhan? Pasti ada caranya untuk membuktikan, gitu loh. Ada caranya untuk membuktikan di sini. Berarti nggak relatif ya. Dari tantangan-tantangan yang diberikan teman-teman revisionis terhadap Al-Quran, toh teman-teman revisionis itu yang Muslim makin kuat imannya. Mereka makin kuat beriman. Teman-teman musuh, atau bukan musuh ya, teman-teman yang murtadin, yang ingin misionaris tertentu ingin mencoba untuk mencoba untuk menarik orang gitu ya, dengan revisionisme tadi. Kira-kira mereka itu bisa dibuktikan nggak kesalahannya atau kebenarannya? Bisa dibuktikan ya, ada caranya di situ, jelas. Artinya ada caranya, ada metode tertentu yang nggak bisa kita melawan itu. Ya, nggak bisa ini. Secara ilmiah jelas. Secara akademis jelas. Dan ada gambling, iya gambling. Memang gambling. Kita beragama itu gambling. Memang gambling. Secara material ya, kalau kita melihat empirisnya, secara kasat mata lah itu gambling. Ya, secara kasat mata. Kan kita punya indera itu ada 5 pasang ya. Ada mata lahir kita, ada mata batin kita, ada telinga batin kita, dan seterusnya. Kita bisa menginderai itu.
kalau dengan menggunakan indera tubuh kita, indera virtual, indera yang terlihat ya, yang tubuh yang fisikal ini, indera jasmani kita ya memang akan ke situ arahnya, akan melihat itu sebagai gambling. Ya, memang itu di dunia empiris ini kita melihatnya gambling. Tapi ketika kita bicara ya menggunakan kita menginderainya dengan indera yang tidak fisik ya, yang rohani ya, yang mental, indera mental kita akan melihatnya bukan gambling. Gitu ya, jelas ya. Halo. Gimana? Ada lagi? Masih ada 15 menit. Halo? Agak masih kurang paham, Pak. Agak rumit ya, Pak ya, pembahasannya memang tentang ontologi ini ya, Pak. Ya, makanya ini besok masih membahas metafisika dan teologi. Pada pertemuan berikutnya metafisika dan teologi. Akan masuk ke pembahasan Tuhan dan sampai ke kosmologi, eskatologi. Sebenarnya iya bisa sampai ini aksiologi, bisa sampai ke teleologi karena visi dan misi itu teleologi. Ontologi dengan kosmologi berarti itu satu hal yang apa, satu serumpun ya, Pak. Kenapa? Teori Eh, kosmologi, kalau ontologi dan itu satu rumpun ya, Pak. ya nanti kita bicara kosmologi juga. Ya rumpun filsafat ini rumpun filsafat dalam arti bagian dari bidang filsafat ya. Sampai kita nanti pada bahasan-bahasan tentang teori nilai ya, aksiologi, teleologi itu kan kalau teleologi visi ya, visi misi tujuan ya. Ustaz, pengen tanya lagi Ustaz. Ya. Ini apa namanya kan apa yang diteorikan ya misalnya di dalam filsafat itu kan kadang-kadang ada sangkut pautnya gitu dengan agama, dengan teologi itu. Kadang-kadang mikir mau bertanya gitu. Ini apakah filsafat itu dimunculkan karena ada ide agama atau eh, apa namanya kebetulan aja nih ada kaitan tematiknya antara dua hal ini gitu. Atau jadi ada agama terus kemudian kita mau merespon secara filsafat gitu. Atau eh, ada atau filsafat memulai terlebih dahulu baru kemudian direspon oleh agama itu sebenarnya gimana itu? Soalnya Kerjanya kita kerjanya Nabi ada Ibrahim. kaitan-kaitannya Ya, tuh. ya. Kerjanya Nabi Ibrahim itu kerja filsafat. Jadi teks ya atau wahyu itu ya menjadi sumber inspirasi, sumber mata air pengetahuan. Tanpa filsafat dia nggak bisa
nggak bisa meluncur ya airnya itu, nggak bisa dia keluar ya, tapi tidak akan meluncur airnya karena itu landasannya. Filsafat itu menjadi landasan bagi air yang keluar dari wahyu itu ya, untuk menuju pada sungai-sungai pengetahuan. Jadi kalau nggak ada filsafat ya dia nggak bisa mengalir gitu, tidak akan diterima oleh cabang-cabang pengetahuan itu. Ada miss nanti. Apa namanya, Mutahari ya kalau nggak salah, atau siapa itu? Coba kalau nggak salah Mutahari ya, Murtada Mutahari menyebutkan sejarah peradaban manusia ya memang sejarah agama. Di situ ketemu bagian benarnya ya, bagian benarnya dari bukunya Jonathan Black ya, sejarah dunia yang disembunyikan itu. Bagian dia nggak 100% salah, ada yang benar di situ. Dia kan hanya mendistorsi saja. Dia mendistorsi. Bagian-bagian benar ya. Dia menyebutkan Tuhan itu menciptakan dengan imajinasi atau dengan cerminan, itu sudah benar di situ. Itu benar. Tapi selebihnya bisa salah. Atau terdistorsi ya. Dia mendistorsi aja dari kemudian dia menggunakan agama Mesir kuno. Yang menjadikan distorsinya ketika dia bicara agama Mesir kuno sebagai disebut agama pertama oleh dia, itu adalah distorsi dari setelah itu. Dia membicarakan itu benar awalnya, tapi kemudian dia mendistorsinya ke menganggap bahwa segalanya mutlak ya, berasal dari situ tanpa ada konteks-konteks yang berikutnya. Dia lepas dari konteks yang ada di antara zaman Mesir kuno dengan konteks yang ada hari ini. Konteks-konteks dari masing-masing peristiwa-peristiwa sejarah itu didistorsi atau dihilangkan, bahkan sampai konteks penciptaan, konteks imajinasi itu didistorsi, atau kalau nggak terdistorsi arahnya salah, dia menghilangkan itu, menghilangkan konteks. Nah, ada benar di situ bahwa seperti Mutahari katakan, sejarah agama dengan sejarah manusia itu ya satu, ya sama, ya. Karena apa? Karena proses revolusi kognitif dalam Islam ini satu-satunya saya kira belum ketemu saya ada agama lain menyebutkan bahwa revolusi kognitif melibatkan wahyu. Revolusi kognitif di agama mana yang benar-benar melibatkan wahyu itu revolusi kognitif? Dalam tradisinya. Saya nggak ketemu. Kalau kita baca Genesis, saya nggak menemukan ada Allah mengajari Adam di situ. Nggak ada kayaknya. Kalau ada nanti kita cek apakah ada. Kalau kita baca Al-Baqarah ayat 3 mulai 30 ya, mulainya dari 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ya. 3 sampai 38 aja ya. 39-nya kan sudah penutup dari bagian itu. Yang menutup ya. Kalimat penutupnya dari bagian itu. Dari serangkaian ayat. Ketika Allah mengatakan wa kalama adaman asma'a itu adalah konsep-konsep. Wa kalama ini bukan nah, ini yang membuat wa kalama itu bukan seperti ngajarin anak kecil, bukan. Tapi itu revolusi kognitif. Setahu saya Islam yang paling memperkuat itu, yang sangat kuat menyebutkan itu bagian dari revolusi kognitif itu melibatkan betul wahyu. Yang lain mungkin mengatakan itu, tapi tidak secara jelas atau barangkali tidak menyebutkan sama sekali, atau mungkin penafsiran. Berarti kan bukan bagian dari ini ya. Kalau di kitab tafsir, bukan di kitab komentari atau tafsir sejenisnya, pendapat para yang kemudian, para pemuka agamanya yang terkemudian, ya berarti bukan bagian dari tradisi itu. Tapi apakah agama itu bagian dari tradisi, dari peradaban manusia? Sejarah agama adalah sama dengan sejarah manusia.
Ya, selama belum ada kiamat, manusia ada. Agama ada, manusia ada. Selama masih ada manusia, masih ada agama. Oke, sudah jelas atau belum? Bisa kita simpulkan, ya, kita conclude. Besok kita masih mempelajari metafisika ya. Jadi ini dua kali pertemuan. Metafisika dan teologi nanti besok pertemuan berikutnya. Ya. Sudah jelas? Halo? Halo, Pak. Cukup ya? Jelas, Pak. Ya, oke baik, kita tutup. Jelas, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.